Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir tentang bagaimana kita menghitung premi asuransi. Di awal kita sudah belajar banyak sekali teori, maka di akhir seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan dulu, standar kompetensi kita adalah mampu menghitung premi asuransi. Nah, sebelum kita menghitung premi asuransi, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanismenya. Yang perlu kita pahami bahwa dalam menghitung premi asuransi ini, antara pemegang polis atau orang yang ikut asuransi, peserta asuransi, ketika mengikuti asuransi, ketika pemegang polis ini punya 3 kemungkinan ketika ikut asuransi. Yang pertama, jika peserta hingga akhir masa perjanjian. Artinya, ketika peserta ini selama di akhir masa perjanjian ternyata masih hidup, maka akan mendapatkan namanya nilai tunai. Ini nilai tunai. Nilai tunai ini diperoleh dari mana? Dari jumlah tabungan ditambah bagi hasil investasi, ditambah bonus. Ini sifatnya tentatif, tidak selalu ada. Yang pokok adalah jumlah tabungan ditambah bagi hasil investasi. Ini kemungkinan yang pertama, yaitu ketika peserta selama ikut asuransi sampai akhir perjanjian ternyata tidak mendapatkan risiko. Ini yang kita pelajari adalah asuransi jiwa. Yang kedua, jika peserta berhenti di tengah perjanjian, artinya peserta ini tidak mampu membayar premi sampai akhir perjanjian. Banyak sekali alasannya. Ini dalam asuransi dikenal dengan ketika peserta mengundurkan diri. Ketika peserta mengundurkan diri, maka dana tidak hangus, tetapi yang diperoleh adalah jumlah tabungan ditambah bagi hasil. Tetapi nilai tunai yang diperoleh adalah nilai tunai sebelum pengunduran diri. Misal, peserta ini mengundurkan diri di tahun yang kelima, maka yang diperoleh adalah nilai tunai tahun keempat. Yang ketiga, jika peserta meninggal dunia. Ketika peserta meninggal dunia, maka yang diperoleh adalah klaim. Nah, klaim ini diperoleh dari mana? Dari nilai tunai ditambah dana kematian. Selanjutnya, ini adalah tabel aplikasi asuransi syariah. Nah, di sini hari ini kita akan belajar untuk produk asuransi, yaitu dana investasi. Ini tabel aplikasi asuransi syariah dana investasi. Salah satu produk asuransi syariah ini yang paling banyak diminati adalah dana investasi. Nah, dana investasi ini apa tujuannya? Ketika misalkan kita ingin investasi selama 10 tahun, maka selama proses investasi ini, selama 10 tahun itu, ketika ada risiko, maka yang nanggung adalah perusahaan asuransi. Kita peserta akan mendapatkan klaim. Nah, silahkan nanti untuk prakteknya silahkan buat di Microsoft Excel tabel seperti ini. Nah, tabel ini ada beberapa bagian. Yang atas ini adalah bisa dikatakan ini acuan kita untuk menghitung premi, dan ini biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Di sini ada identitas peserta,
ada nama, ada umur, premi ini jumlah premi yang mampu atau yang ingin disetorkan oleh peserta, berapa preminya. Kemudian ada masa ini berarti lama kontrak asuransi. Kita ikut asuransi dana investasi itu berapa tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Nah tentu ini dikaitkan dengan umurnya berapa. Tabarruk ini dana yang dari awal sudah diikhlaskan, diniatkan untuk membantu peserta yang lain ketika mengalami risiko. Yang ketiga adalah biaya. Ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti syariah ketika mengurus terkait dengan prosedur. Nah, peserta asuransi ini ketika ikut bagaimana dari awal sampai akhir. Nah, data ini nanti kita akan isi dengan asumsi. Asumsinya pakai bagi hasil dengan akad mundur robah, karena yang masih paling dominan untuk perusahaan asuransi di Indonesia ini masih menggunakan mundur robah. Walaupun di awal itu kita sudah bahas ternyata asuransi syariah itu bisa menggunakan akad selain mundur robah, ada musyarakah, ada wadiah, ada wakalah. Tapi kali ini kita akan belajar pakai mundur robah. Nah, dalam mundur robah sistem bagi hasil itu ada peserta. Peserta ini siapa? Nah, ini nama Irfan misalkan. Berapa porsi nisbahnya? 55%. Perusahaan berapa? 45%. Nah, ini cara penentuan nisbah ini ada penghitungannya sendiri. Tetapi tidak kita bahas hari ini untuk mempersingkat waktu, karena ini biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Dan perusahaan ketika menetapkan nisbah bagi hasil 455 banding 45 atau 60 banding 40 itu ada berdasarkan ketentuan, berdasarkan pendapatan, berdasarkan biaya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tingkat investasi. Ini adalah berapa kemungkinan tingkat profitabilitas dari peserta. Jadi ketika Irfan ini misalkan investasi, ikut asuransi di asuransi syariah dengan dana investasi, maka kemungkinan nambah dananya sebesar 13%. Maka semakin besar tingkat investasi ini, semakin menguntungkan bagi peserta. Dari mana penentuan ini? Ini ditentukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan menentukan ini dari tingkat pengembalian. Misalkan tahun kemarin dari modal sekian, misalkan ternyata tumbuh sekian. Misalkan dari modalnya 1 miliar dapat untung 2 miliar. Nah, ini nanti tingkat investasinya. Semakin banyak semakin. Nah, yang asumsi ini kita tidak ubah-ubah. Nah, kemudian untuk menghitung premi ada beberapa kolom di sini. Misal kita ini ikut selama ada tahun, ada jumlah premi, ada jumlah tabarruk, ada jumlah tabungan, ada jumlah bagi hasil, dana kematian, nilai tunai, ada klaim, dan persentase. Nah, misalkan tahun ini cara untuk mengisinya ada di ini. Ini ada rumus untuk mengisi kolom. Baik, nanti untuk PowerPoint ini, PDF ini nanti akan saya share, kemudian silakan dipelajari. Baik, saya akan langsung mencontohkan bagaimana kita menghitung, menerapkan rumus ini di Microsoft Excel. Baik, ini. Kita misalkan akan menghitung asuransi syariah dengan produk dana investasi. Dana investasi, kemudian ini adalah data. Ini data dari peserta. Misal namanya Fulan, usianya 35 tahun, masa perjanjian 10 tahun, dengan membayar premi 1 juta per tahun. Tabarruknya 1,25%, dengan biaya pengelolaan 30%. Asumsinya adalah dengan menggunakan akad mundur robah
nisbah bagi peserta bulan ini mendapatkan 55% dari keuntungan, sedangkan perusahaan dapatnya 45%. Dengan tingkat investasi sebesar 12%. Maka yang menjadi tugas kita adalah kita akan mengisi. Ini akan kita isi. Misalkan ditanya, bulan ini nanti dapatnya berapa? Nah, ini perlu kita hitung. Nah, ada tabel ini tadi. Ada kolom-kolom. Ada kolom tahun, ada jumlah premi. Nah, ini berdasarkan ini. Rumusnya adalah ini, berdasarkan rumus misalnya kolom 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Nah, tahun ini menunjukkan jumlah tahun berjalan. Misal kalau awal tahun pertama kita tulis angka 1 karena menunjukkan tahun pertama. Karena masa perjanjiannya selama 10 tahun, maka ditulis 1 sampai 10. Nah, kalau 15 tahun ya 1 sampai 15 kolomnya. Ini karena saya buat 10 biar tidak terlalu panjang kita nanti. Tidak terlalu rumit kita ngitungnya. Atau kalau 5 tahun ya 1 sampai 5. Tapi yang paling lumrah adalah 1 sampai 10. Maka tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan menghitung kolom 2 sampai kolom ini. Kolom persentase nilai tunai dengan premi. Bagaimana cara mengisi jumlah premi ini? Kita lihat panduannya. Untuk mengisi kolom 1 yaitu tahun, kolom 1 tahun ini tadi sudah. Ini kita isi 1 karena ini tahun pertama. Kemudian ini saya hapus saja dulu biar nanti mudah kita untuk menghitungnya. Ini tahun pertama. Berapa jumlah premi yang harus disetorkan? Kita lihat rumusnya. Kolom kedua jumlah premi ini diperoleh dari besarnya premi dikali dengan tahun berjalan. Maka kita pakai rumus. Preminya sebesar ini 1 juta. Kita klik kemudian dikali dengan tahun berjalan, tahun berapa? Tahun pertama. Tinggal kita enter. Maka berarti di kolom kedua jumlah premi yang disetorkan oleh peserta sebesar 1 juta. Kemudian kita akan menghitung jumlah tabarruknya berapa. Jumlah tabarruk berarti dari sekian juta ini berapa dana yang dihibahkan, berapa dana yang disumbangkan kepada peserta yang lain untuk membantu peserta yang lain ketika mengalami risiko. Kita lihat jumlah tabarruk itu diperoleh dari persentase tabarruk dikali premi yang dibayar. Kita lihat. Maka kita tuliskan rumusnya. Tabarruknya berarti 1,25% ini. Kita klik aja dikali jumlah premi ini. Jumlah preminya 1 juta. Kita klik 12.500. Dari 1 juta itu yang 12.500 berarti menggunakan akad tabarruk, menggunakan akad hibah. Dihibahkan untuk dikelola, hasilnya nanti diberikan kepada peserta yang mengalami musibah. Nah, sekarang kita hitung jumlah tabungan. Berapa jumlah tabungan yang dimiliki oleh peserta yang? Jumlah tabungan itu kita lihat rumusnya. Premi dikurangi biaya pengelolaan dikurangi tabarruk. Kita langsung saja contohkan. Rumus di Excel selalu diawali dengan sama dengan, biar ini menunjukkan rumusnya. Nah, jumlah tabungan itu diperoleh dari mana? Dari jumlah premi. Kita klik jumlah premi di sini dikurangi jumlah tabarruk. Kemudian dikurangi tabarruknya. Tabarruk itu berapa? Dikurangi biaya pengelolaan. Biaya pengelolaannya berapa? 30% dari premi 1 juta.
Ini. Maka jumlah tabungannya sebesar 687.500. Jadi dari sekian, dari 1 juta itu dibagi yang 30% untuk pengelolaan, yang 21,25% untuk tabarruk. Maka murni nanti peserta mendapatkan hanya ini 687, ini murni milik peserta. Dari 687 ini nanti dapat bagi hasil berapa? Kita hitung. Jumlah bagi hasil itu diperoleh dari ini. Kita lihat rumusnya. Jumlah bagi hasil itu diperoleh dari jumlah tabungan kali tingkat investasi kali nisbah. Kita lihat tabungannya berapa? Ini. Jumlah tabungan dikali tingkat investasi dikali ini. Nisbahnya berapa? Nisbahnya bulan ini 55%. Kita klik. Jadi peserta ini dapat jumlah bagi hasil sebesar 45.375. Dana kematian ini dana yang disiapkan oleh perusahaan ketika peserta mengalami musibah. Kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Dana kematian ini diperoleh dari masa perjanjian dikali premi yang dibayar dikurangi premi yang dibayar tahun berjalan. Kita langsung masukkan. Kasih sama dengan masa perjanjiannya berapa, 10 tahun. Kita kasih kurung aja. Dikali premi dikurangi jumlah premi tahun berjalan karena masih tahun pertama. Maka kita klik 1 juta ini. Maka dana kematiannya adalah 9 juta. Ini dana kematian sebesar 9 juta. Nilai tunai. Kita menghitung nilai tunai dari jumlah tabungan ditambah bagi hasil. Kita masukkan. Jumlah tabungannya berapa? Ini. Diklik ditambah dengan jumlah bagi hasil. Nilai tunai sebesar 732. Klaim berarti ini nilai tunai ini adalah dana yang dimiliki oleh peserta. Jadi tahun pertama peserta ini mendapatkan dana 732 ini. Klaim. Cara menghitung klaim dari nilai tunai ditambah dana kematian. Kita hitung. Kasih sama dengan klaim diperoleh dari dana kematian ditambah nilai tunai. Oke, ini 9 juta. Artinya ketika tahun pertama kok Fulan ini mengalami musibah, dia akan mendapatkan klaim sebesar ini. Itu setor 1 juta dapatnya 9 juta. Tapi kalau langsung mundur di tahun pertama kok langsung mundur, maka dapatnya 700 rugi. Nah, kita lihat persentasenya. Ini diperoleh dari persentase nilai tunai berapa? Ini dibagi preminya. Oke. Ini cara kita ngisi tahun pertama. Dan ini bisa diisi di tahun selanjutnya. Baik. Untuk tahun kedua sampai tahun ke-10, cara menghitungnya sama. Yang berbeda adalah jumlah tabungan. Ini nanti yang berbeda jumlah tabungan ini antara tahun pertama sama tahun kedua. Sedangkan tahun kedua sampai tahun ke-10 cara menghitungnya sama. Baik, saya contohkan sekali lagi untuk tahun kedua. Berarti ini tahun kedua. Oke. Jumlah premi diperoleh dari premi dikali tahun berjalan. Maka 2 juta. Tabaruknya berapa? Kita peroleh tabaruk diperoleh dari tabaruk dikali jumlah premi. Tabaruknya sebesar 25.000.
jumlah tabungan. Nah, ini jumlah tabungan ini yang berbeda dari tahun pertama. Jika tahun pertama diperoleh dari jumlah premi dikurangi jumlah tabaruk dikurangi biaya pengelolaan, 30% kali premi. Nah, sedangkan di tahun kedua karena sudah ada bagi hasil ini, maka jumlah tabungan di tahun kedua ditambah bagi hasil. Oke. Jumlah bagi hasil sama seperti yang tahun pertama, diperoleh dari jumlah tabungan dikali tingkat investasi dikali nisbah peserta. Sama. Dana kematian itu diperoleh dari masa perjanjian dikali premi dikurangi premi jumlah premi tahun berjalan. Nah, ini 8 juta. Sedangkan dana kematian nilai tunai itu diperoleh dari jumlah tabungan ditambah jumlah bagi hasil, sama dengan ini. Klaim itu diperoleh dari dana kematian ditambah nilai tunai. Nah, ini tinggal kita hitung persentasenya. Nilai tunai dibagi. Nah, maka untuk menghitung tahun ketiga sampai tahun ke-10 mudah saja, kita tinggal tarik ke bawah biar kita tidak capek-capek menghitung. Nah, ini kalau ini nanti sudah benar, kita tinggal mudah saja. Kasih tanda absolut. Nah, biar ketika ditarik itu bisa. Ini bisa dikasih tanda absolut. Nah, nanti kita tinggal tarik seperti ini biar lebih mudah. Ini kita kasih tanda absolut. Yang diberi tanda absolut adalah ini yang atas. Yang atas, jadi isian yang atas ini harus dikasih tanda absolut biar kita nariknya itu benar. Nanti kalau tidak dikasih tanda absolut nanti error. Jumlah bagian ini harus dikasih tanda absolut. Nah, kalau seperti ini, kalau tidak dikasih tanda absolut nanti kita langsung tarik pasti error. Error seperti ini. Nah, maka perlu kita kasih tanda absolut biar tetap tidak berubah. Seperti ini. Kita tinggal tarik saja kalau yang ini. Selesai. Nah, jadi cepat sebenarnya kita ini menghitung premi kalau sudah tahu caranya. Baik, ini adalah tabel aplikasi dari produk dana investasi atas nama Fulan dengan masa perjanjian 10 tahun, premi 1 juta. Nah, dari sini nanti ada muncul pertanyaan, misalkan ditanya berapa premi, berapa dana yang diperoleh Fulan ketika yang pertama sampai akhir perjanjian. Tadi kita lihat ada tiga
Tiga kemungkinan peserta itu ketika ikut asuransi. Yang pertama, jika peserta hingga akhir perjanjian diperoleh nilai tunai berapa? Berarti jika Fulan ternyata selama 10 tahun tidak mengalami musibah, maka akan memperoleh ini. Nah, ini 10.848. Kalau selama 10 tahun itu tidak mengalami risiko, tidak mengalami kematian. Kita lihat yang kedua, jika peserta berhenti mengundurkan diri, misal Fulan ini mengundurkan diri tahun ke-6, maka Fulan akan memperoleh nilai tunai tahun ke-5. Tahun ke-5 ini 5.200.000 ini. Nah, 5 juta. Jika Fulan ini mengundurkan diri tahun ke-6, dapatnya nilai tunai sebelum pengunduran diri yaitu 5.213. Kemudian yang ketiga, jika peserta meninggal dunia, misal peserta ini meninggal dunia di tahun ke-8, maka akan memperoleh namanya klaim. Ini 10.594. Nah, dari sini kita lihat, dari sini nilai tunai ini mulai menambah ketika di angka 4 atau di tahun yang keempat, dan naiknya sedikit. Peserta bayar premi 4 juta, dapatnya jika mengundurkan dapatnya 4.86.000. Oke, ini tabel perkembangan dana. Baik, silahkan dipelajari lagi untuk asuransi dana investasi. Kita akan jadikan UAS untuk pengerjaan asuransi syariah dana investasi ini. Silahkan nanti dipelajari ini bagaimana cara menghitung, dan ini adalah rumusnya. Baik, demikian, silahkan dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.